Hallo Leute, ich hoffe ihr geht gut, mir geht's auch gut. Ich würde heute über meine Gehalt sprechen. Aku bakal bikin videonya benar-benar pendek dan benar-benar to the point, karena aku ingin semua video aku tentang info Jerman atau tentang hal-hal kayak gini benar-benar sangat pendek biar bisa lebih mudah dipahami dan nggak terlalu banyak omong kosong. Ich überlege mir eigentlich, ob Deutsch oder ob Indonesisch sprechen soll in diesem Video, weil ich weiß bestimmt, dass viele Leute für diese Info sind eigentlich Indonesier. Ja, ich würde trotzdem auf Deutsch sprechen, weil das ist unsere Challenge. Und ja, ich würde Mühe geben. Sonst, wenn etwas ganz Wichtigste, dann sage ich auf Indonesien oder ich erkläre einfach mal auf die Video, wenn ich sie schneiden später. Okay, ich habe hier meine Entgeltnachweis. Entgeltnachweis kayak payslip kayaknya. Ya, itu kayak payslip. Yang mana di sini tertera semuanya apa aja yang berapa gehalt aku, berapa gaji aku, dan apa aja potongan-potongan di dalamnya. Aku bakal screenshot aja dan taruh di sana nanti. Aku bakal pertama-tama bilang berapa sih basic atau gaji yang harus kamu dapatin sebagai Azubi. Perkenalan dulu, aku Pebi. Aku udah setahun setengah lebih di Jerman, ex-au pair. Dan sekarang aku Ausbildung sebagai Hotelfachfrau. Jadi gaji aku bakal berdasarkan sebagai basic Hotelfachfrau atau range standar Hotelfachfrau atau hotel spesialis. Untuk Hotelfachfrau sendiri itu aku rasa minimalnya kamu harus dapat neto 900 nggak sih? Atau 700? Nggak tahu sih, karena aku nggak sampai 900 dapatnya neto. Aku rasa kamu harus dapat minimal 1000 bruto atau 1100 bruto. Pokoknya kalian harus research kalau misalkan kalian dapat kontrak dari Ausbildung dan udah dikasih tahu gaji kamu berapa, kamu harus cari tahu berapa standar gaji Ausbildung kamu di sini, karena kemungkinan besar juga itu bakal bisa jadi masalah buat visa kamu, proses visa kamu ketika kamu di kedutaan Jerman nanti. Untuk aku sendiri, aku dapat tahun pertama 1200, tahun kedua 1300, dan ke tahun ketiga 1400. Untuk tahun pertama selama 4 bulan, aku dapat 1100 karena itu masa probezeit. Masa probezeit adalah masa percobaan. Aku bisa cerita di lain video soal itu, tapi kita bakal benar-benar fokus untuk kesini aja, apa itu probezeit dan lain sebagainya. Kalau kalian mau, ya bisa dilihat di payslip aku, nanti aku taruh di sini. Gaji aku 1200. Terus di betrip aku banyak banget sakbesuch ataupun kayak apa ya, sakbesuk itu kayak sampingan, bayaran sampingan gitu. Itu 77, 69, job tiket sakbesuk 15,75, 19,42. Soalnya aku benar-benar nggak ngerti semuanya, tapi kalian bisa lihat kayak bayangannya aja berapa banyak sih potongan yang bakal dipotong dari gaji kotor kalian, karena benar-benar banyak banget. Terlebih untuk Krankenversicherung atau asuransi, Renteversicherung atau asuransi rente, asuransi pensiun, itu kayak aku rasa kayak kalau kamu nggak punya pekerjaan itu ada asuransinya juga dan kamu bayar juga. Pflegeversicherung, kurang tahu apa itu, yang pasti aku bayar itu. So untuk itu aja kalian bisa lihat udah hampir berapa itu, udah hampir 250. So untuk itu aja potongannya udah sebanyak itu kan. Terus ada lagi itu kayak sampingan lagi bayarannya, job ticket. Aku beli job ticket dari mereka, so aku bayar 44,10 atau lebih tepatnya sebenarnya harga terbaru adalah 68, tapi karena aku beli job ticket aku dapat potongan kalau nggak salah 15 euro gitu. Tapi dari 15 euro itu juga aku kena stoya atau kena pajak, karena setiap sakbesuk di sini itu bakal dikenain pajak lagi. Aku tanya ChatGPT ini, aku bener-bener nggak bener-bener tahu, tapi ya kalian bisa lihat aja lah berapa banyak potongan yang bakal terpotong dari gaji kalian. So ya, job ticket price sakbesuk, nah itu udah tertulis aku punya potongan 1575. Dan ya secara general neto atau bersihnya aku dapat 882,88 euro. Seperti yang aku bilang, gaji bruto semua sama, tapi neto nggak semua hal sama, nggak semua orang sama. Kayak temen aku di hotel lain, mereka bahkan dapat 1000, padahal bruto kami sama 1200. Kenapa? Karena mereka punya Krankenversicherung yang beda. Mereka mungkin bayar lebih kecil. Di hotel mereka mungkin nggak terlalu banyak sakbesuk, jadi mereka nggak perlu bayar sampingan dan nggak perlu bayar pajak juga soal itu. Ya, aku juga kayak rada aneh sama hotel aku, tapi ya that's good. Aku rasa ada juga yang lebih parah, tapi aku rasa kebanyakan lebih baik. Tapi aku tetap bersyukur kok sama gaji, dan ya betrip aku juga lumayan bagus buat masa depan, so it's okay. Dan juga yang bisa bikin neto kalian berbeda juga stoya klase kalian. Aku stoya klase aku 1, seperti yang dilihat. Stoya klase aku 1, dan aku rasa
itu jadi lebih tinggi juga. Aku kurang tahu banyak juga soal ini, aku bisa belajar kalau kalian mau tahu lebih banyak, dan aku bikin video soal itu. Tapi 1 itu benar-benar paling tinggi katanya. Dan ya, kalau kalian belum nikah dan kalian masih single bla bla bla, aku rasa kalian bakal dapat Stoya kelas 1. Oke, that's all for this video. Oh ya, tips. Untuk tips, aku sebenarnya nggak dapat tips sama sekali. Aku pernah dapat tips ketika aku kerja di restoran. Ada veranstaltung besar, ada event besar di restoran, dan itu benar-benar padat banget. Dan aku dapat bukan gift, kayak dapat tip dari guest, bukan ke aku langsung, melainkan aku nggak tahu, kayaknya di resepsion mereka bilang, atau di kase, aku nggak tahu juga bener-benernya. Dan saat itu selama 7 minggu aku di restoran, aku dapat 80 euro atau 75 gitu, diamplopin dan dikasih ke aku. Katanya ini apresiasi buat kamu, bla bla bla. Sons di room service, ketika room service aku juga dapat tips, tapi kami selalu selalu gabungin dan taruh di finance. So kami perlu kirim ke finance. Jadi tipsnya bakal dibagi ke semua orang. So, dan kami benar-benar punya banyak orang. Kamu nggak bisa lihat kayak berapa di sini aja, kayak nggak terpera kalau misalkan aku dapat tips atau enggak. Ya, oke, ini bulan 1 aku di housekeeping. Dan ya, kalau kamu di housekeeping, aku kemarin juga di bangket, aku nggak dapat sama sekali tips. Yang bisa kamu dapetin tips itu kalau kamu kerja di restoran atau di service. Kemarin aku di lounge dapatlah tips berapa. Misalkan ini semua 2 ini dapat dari lounge, karena orang-orang di sana kebanyakan dari orang luar. Ya, sounds kayak di lounge juga, kalau misalkan kami berdua, kami bagi 2, dan juga nggak terlalu banyak, kayak 5-20 euro gitu, dan gak setiap hari. But ya, kalau misalkan laki, kamu dapat tips. Ya, jadi aku bisa bilang pendapatan aku di Jerman dari Ausbildung itu benar-benar segini. Dia berbeda-beda tapi selalu dalam range gini, 880-an, 890-an gitu, 870, bahkan kemarin aku rasa 832 dan lain sebagainya. Pokoknya selalu di 800. Aku nggak tahu juga kenapa dia selalu berbeda-beda. Mungkin kemarin karena aku masih di Probesai dan lain sebagainya. Tapi kalian bisa lihat gambarannya seberapa banyak aku dapat gaji dari Ausbildung aku sebagai Hotelfachfrau di Cologne. Next video aku bakal lebih telitiin kemana aja uang aku, berapa biaya yang aku butuhkan untuk tinggal di Jerman selama Ausbildung, apakah ini cukup atau tidak, karena aku bayar Wohnung ini sendiri, aku bayar apartemen sendiri, ya uang makan aku berapa, dan biaya lain-lainnya. Di next video kalian juga bisa tulis di komentar video apa lagi yang kalian butuhkan atau info lainnya yang kalian butuhkan. Dengan senang hati aku bakal bikin, aku usahain. Ya, sonst wir sehen uns bald hoffentlich wieder. Mach's gut, tschüss!